Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Zati Karima dengan NIM 22030204116 dari kelas PBD 2022 ingin mempresentasikan Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, pengertian etika. Menurut K. Bertans, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Yang kedua, menurut W.J.S. Purwadarminto, etika merupakan studi tentang prinsip-prinsip moralitas atau moral. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Franz Magnus Suseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Etika politik Pancasila. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian ada dimensi manusia politik. Nomor satu adalah manusia sebagai makhluk individu sosial. Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda-beda. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya, dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun dasar negara merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Sebaliknya, kalangan kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang sifat manusia sebagai manusia sosial. Individu menurut paham kolektivisme dipandang sebagai sarana bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsekuensinya segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara paham kolektivisme mendasarkan pada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum dalam hubungan masyarakat, bangsa, dan negara senantiasa diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial. Oke, manusia di dalam hidupnya mampu bereksistensi karena orang lain, dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena dalam hubungannya dengan orang lain. Dasar filosofis bagaimana terkandung dalam Pancasila yang nilainya terdapat dalam budaya bangsa, senantiasa mendasarkan hakikat sifat kodrat manusia dalam monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Maka sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalis individualistis. Secara moralitas negara bukanlah hanya demi tujuan kepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara bersama. Dasar ini merupakan basis moralis bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga konsekuensinya segala keputusan, kebijaksanaan, serta dari tujuan negara Indonesia harus dapat dikembalikan secara moral kepada dasar-dasar tersebut. Dimensi politis yang kedua adalah dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dimensi ini memiliki dua fungsi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Sehingga dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia, sehingga manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat yang ditimbulkan karena tindakannya. Akan tetapi, hal ini dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap manusia lain dan masyarakat. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk individu.
Manusia sebagai makhluk individu, individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tak terbagi. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang bermakna, tidak terbagi atau tidak terpisah. Antara jiwa dan raga, dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi yang khas dengan corak kepribadiannya. Artinya, kepribadian seseorang individu berbeda dengan individu lainnya. Walaupun saudara kembar, sebagai individu, manusia mengalami pertumbuhan secara fisik dan pengembangan secara mental atau psikologis. Ada tiga pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tersebut, yakni yang pertama pandangan nativistik, yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu sendiri, termasuk kemiripan dengan orang tua, bakat, dan potensi. Yang kedua, pandangan empiristik, menyatakan pertumbuhan didasarkan atas faktor lingkungan dari luar individu, lingkungan fisik, dan sosial. Tiga, pandangan konvergensi, menyatakan pertumbuhan dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungan. Manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena yang pertama butuh orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau biologis. Yang kedua, perilakunya dipengaruhi oleh orang lain, harus tunduk pada norma dan keinginan mendapat pujian atau respon orang lain. Dan yang ketiga, adanya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok. Selanjutnya, ada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Nilai adalah suatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem atau sistem nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan. Di samping sistem sosial dan karya, cita-cita, gagasan, konsep, dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsikan dalam konteks kebudayaan atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. Manusia dalam memilih nilai-nilai menempuh berbagai cara yang dapat dibedakan menurut tujuannya, pertimbangannya, penalarannya, dan kenyataannya. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antar manusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur, sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Di samping teori nilai di atas, Profesor Notonegoro membagi nilai dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas. Dan yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia dan rohani manusia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.